Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel tentunya di episode 26 Januari 2022. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai sobat-sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode selanjutnya, di mana terlihat Pak Fajar dan Lia yang berada di dalam gua, di mana terlihat Lia yang begitu panik akan keselamatan Pak Fajar setelah dipatuk ular yang akan memangsa Lia, dan Pak Fajar pun menyelamatkannya, yang akhirnya Pak Fajarlah yang terkena sengatan ular tersebut. Lalu Lia pun mencoba menyelamatkan Pak Fajar dengan menghisap racun ular yang berada di tangannya Pak Fajar. Lalu ia pun melihat cincin yang dijadikan kalung oleh Pak Fajar, dan Lia pun langsung mengambilnya dan mengatakan di dalam hatinya, "Sekarang saya akan menerima rujukan Pak Fajar apapun kondisinya," ucap batinnya Lia. Lalu keesokan harinya, Pak Fajar yang masih pingsan karena gigitan ular, yang akhirnya Pak Fajar pun sadar. Di saat Pak Fajar tersadar, Pak Fajar pun sangat heran karena Lia dan Junior pun tidak ada di dalam gua bersamanya. Pak Fajar pun sangat mengkhawatirkan Lia dan Junior. Lalu Pak Fajar pun mencarinya. Ternyata Lia sedang berdua bersama Junior dan sedang mengajak Junior bernyanyi. Tak lama kemudian, Lia pun sadar bahwa kehadirannya sedang diperhatikan oleh Pak Fajar, dan Lia pun mengatakan, "Mas, kamu sudah sadar?" Lalu Pak Fajar pun mengucapkan, "Terima kasih Lia, karena kamu sudah merawat saya," ucap Pak Fajar. Lalu Lia pun mengatakan, "Itu sudah kewajiban saya Mas," ucap Lia. Lalu Pak Fajar pun tersadar kalau cincinnya yang dijadikan kalung tidak ada, dan Pak Fajar pun mengatakan ke Lia, "Lia, saya duluan masuk ya." Lalu Pak Fajar pun masuk dan diikuti oleh Lia, dan terlihatlah Pak Fajar yang panik yang sedang mencari cincinnya yang hilang. Lalu Lia pun mengatakan, "Kamu cari ini Mas," ucap Lia sambil menunjukkan cincin di jari manisnya. Tentunya Pak Fajar pun sangat terkejut dan mengatakan, "Berarti kamu terima rujukan dari saya Lia," ucap Pak Fajar. Lalu Lia pun menjawabnya dengan sebuah senyuman dan mengatakannya, "Iya, aku terima," ucapan Lia. Tentunya Pak Fajar pun sangat senang, yang akhirnya Lia dan Pak Fajar pun kembali rujuk. Sedangkan di sisi lain, di mana Lucky dan Dewi yang mencari Junior, tiba-tiba Lucky dan Dewi pun melihat ada orang yang sedang ngegeletak di tengah hutan. Lalu Lucky dan Dewi pun menghampirinya, dan Lucky pun mengatakan, "Jangan-jangan itu Pak Fajar dan Mbak Lia," ucap Lucky. Setelah sampai, Lucky dan Dewi pun sangat terkejut. Ternyata yang ngegeletak adalah Kevin dan Priska. Lalu Dewi pun menghajar Priska yang sudah tak berdaya, yang diikat tangannya dan dilakban mulutnya. Begitu juga dengan Kevin, yang akhirnya Dewi dan Lucky pun membiarkan Priska dan Kevin tetap terikat juga, mulut terlakban. Di sisi lain, di mana Pasha dan Lula juga Alia yang sedang mencari Junior, tiba-tiba Pasha dan Lula pun juga Alia pun mendengar suara yang sedang berkelahi, dan Pasha pun langsung menghampiri. Ternyata yang sedang berkelahi adalah Dewa yang sedang berkelahi dengan anak buahnya si Tony. Lalu Pasha pun membantu Dewa, yang akhirnya anak buahnya Tony pun tak sanggup melawan Pasha dan Dewa, yang akhirnya anak buahnya si Tony pun diikat ke sebuah pohon. Dan terdengar Alia pun mengatakan kalau mereka tidak mau mengganggu, habiskan saja sekalian, ucap Alia, dan
menampar semua anak buahnya Tony. Di sisi lain, di mana Nana yang menunggu Dewa. Nana pun memutuskan untuk mencari Dewa dan Junior dan mengatakan, "Maafkan saya, Mas. Saya tidak bisa terus menunggu di sini," ucap Nana, dan langsung pergi dari tempat di mana Dewa yang menyembunyikan Nana di tempat yang aman agar tidak diketahui oleh anak buahnya si Kevin. Nah sobat, akankah Nana kembali akan ketangkap oleh anak buahnya Kevin? Tentunya kita tunggu di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.